Di tahun 1987, warga desa Banjarsari, Banyuwangi yang biasanya hidup tenang, tiba-tiba diselimuti suasana yang mencekam. Mereka ketakutan. Gak ada satupun dari mereka yang berani keluar rumah. Aktivitas perekonomian dan sekolah nyaris terhenti. Dengan keji, Suwirjo membantai 32 orang tanpa ampun, mengubah hari yang cerah menjadi malam yang penuh darah. Lantas, apa yang menyebabkan Wirjo menjadi sekejam itu? Dan apakah Wirjo mempunyai ilmu yang membuatnya kebal senjata? Sebelum lanjut, gue ucapin selamat datang di Bilik Waktu. Waktu adalah teka-teki, kita adalah pemecahnya. Jadi, daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Kejadian yang mengerikan dilakukan oleh Wirjo terjadi di desa Banjarsari, kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Gak banyak diketahui mengenai latar belakang kehidupan Wirjo. Yang jelas, Wirjo adalah anak kelima dari 9 bersaudara. Sebenarnya, Wirjo terlahir dari keluarga yang berada, Pak. Wirjo dan 8 saudara kandungnya juga mendapat bagian lahan pertanian dari orang tuanya yang dibagi secara rata. Namun kehidupan Wirjo menjadi yang paling miskin di antara saudara-saudara yang lainnya. Hal ini dikarenakan Wirjo itu kecanduan bermain judi dan mabuk-mabukan. Tapi bukannya menyadari bahwasanya perilakunya yang membuat Wirjo menjadi miskin, dia malah kerap kali mengeluhkan tentang warisan yang diberikan oleh orang tuanya itu terlalu sedikit, Pak. Nah, Wirjo saat itu dikenal mempunyai sifat yang cukup temperamental. Selain itu juga, dia itu mempunyai kebiasaan yang cukup aneh dan bisa dibilang gak lazim. Nah, pernah nih suatu ketika beliau ini pergi ke warung makan dan saat itu dengan lahapnya dia memakan nasi dengan porsi yang cukup banyak. Pemilik warung hanya bisa meladeni Wirjo karena dia udah tahu nih bagaimana watak Wirjo. Yang ada kemungkinan besar kalau dia menegurnya, Wirjo pasti akan mengamuk. Pamannya yang bernama Suwirjo juga membenarkan bahwa Wirjo menunjukkan banyak perilaku yang gak wajar. Seperti makan nasi dalam jumlah yang gak wajar gitu. Dia pernah makan nasi goreng seberat 5 kg dan 5 bungkus nasi. Nah, dia juga kerap kali menikmati darah sapi goreng yang juga dikenal sebagai dedeh. Sifat temperamentalnya juga seringkali Wirjo lontarkan terhadap orang tua dan istrinya. Istrinya seringkali mendapat perlakuan kasar dari Wirjo. Dan orang tuanya juga seringkali mendapat kekerasan lantaran Wirjo kerap kali meminta uang. Dan ketika orang tuanya nggak memberikan, Wirjo tanpa berpikir panjang bersikap kasar kepada orang tuanya. Cekcok rumah tangga udah menjadi hal yang biasa untuk Wirjo sampai terjadilah hari memuncaknya permasalahan rumah tangga Wirjo. Tepatnya di tanggal 14 April 1987, Wirjo untuk sekian kalinya cekcok dengan istrinya yaitu Indira. Penyebab utamanya adalah masalah perekonomian. Wirjo yang terkenal temperamental kemudian mengamuk. Istrinya dipukul dan malah dia nyaris dibunuh. Tapi untungnya Indira berhasil menyelamatkan diri untuk pergi ke rumah orang tuanya. Wirjo yang saat itu berusia 42 tahun. Namun sepertinya dengan segala permasalahan yang sudah dia hadapi selama puluhan tahun, di hari itu menjadi hari di mana dia udah muak dan membuatnya gelap mata. Keesokan harinya, di tanggal 15 April di pagi hari, Wirjo mengasah celurit dan parang di halaman belakang rumahnya di desa Banjarsari. Gak jauh dari situ, anak angkat Wirjo yang bernama Reni sedang bermain dengan temannya yang bernama Arbaiyah. Saat itu, mereka sama-sama berumur 4 tahun. Mereka berdua sedang asyik bermain di halaman rumah. Entah apa yang ada di pikiran Wirjo. Setelah selesai mengasah jaumbretnya, Wirjo kemudian mendatangi kedua bocah itu. Wirjo tanpa basa-basi langsung melayangkan jombretnya ke tubuh Reni. Namun saat itu untungnya Reni bisa menghindar. Dan dengan paniknya Reni melarikan diri. Gagal mengeksekusi Reni, giliran Arbaiyah yang saat itu menjadi incaran Wirjo. Jombret yang dipegangnya langsung diayunkan begitu aja ke tubuh Arbaiyah. Berbeda dengan Reni, Arbaiyah gak bisa mengelak karena jombret Wirjo tepat melayang di leher Arbaiyah. Dan seketika
Arbaya meninggal di tempat kejadian. Reni yang ketakutan, dia berlari tunggang langgang untuk mencari ibunya yang saat itu berada di sawah. Setelah menemui ibunya, Reni memberitahu bahwasanya Wirjo mengamuk. Mendengar cerita dari Reni, Indira langsung panik dan saat itu mengajak Reni untuk kembali berlari sembari berteriak minta pertolongan warga. Melihat Reni dan Indira kabur, Wirjo memilih untuk tidak mengejar mereka. Namun kemudian dia malah menyelonong masuk ke rumah di sebelahnya. Yang saat itu di dalam rumah ini ditinggali seorang kakek berusia 80 tahun yang bernama Maskur bersama dengan istrinya. Wirjo yang datang tanpa salam langsung mengayunkan jombret yang dia bawa ke wanita itu. Mendengar istrinya minta tolong, Maskur langsung menghampirinya. Namun lantaran Maskur nggak bisa bela diri, pada akhirnya dia bernasib sama seperti istrinya. Amarah Wirjo belum padam setelah mendapatkan 3 mangsanya. Kemudian Wirjo keluar dari rumah Maskur. Dia berjalan tanpa arah, berusaha membabat siapa aja yang ditemuinya. Banyak orang yang berhasil menghindar, namun mereka harus berlari tunggang langgang karena ketakutan. Peristiwa ini dengan cepat diketahui banyak orang, Pak. Warga yang mengetahui peristiwa ini kemudian berkumpul dan melakukan pencarian Wirjo. Warga kemudian mendatangi rumah Wirjo. Tapi hal ini percuma karena Wirjo udah lenyap entah kemana perginya. Pencarian dilanjutkan dengan menyisir rumah-rumah warga dan persawahan. Namun sialnya, alih-alih menemui Wirjo, warga malah menemukan banyak korban dengan luka bacok di tubuhnya. Baik ditemukan dalam kondisi masih hidup maupun tewas di tempat. Warga pun membagi tugas. Ada yang melakukan pencarian Wirjo dan ada juga mereka-mereka yang mengamankan para korban yang berjatuhan untuk dilarikan ke rumah sakit. Semakin siang semakin jadi. Namun dengan lihainya, Wirjo bisa melarikan diri dari massa. Dan malah korbannya semakin bertambah. Pak Taman yang berusia 75 tahun, Mbok Suwendah yang berusia 73 tahun, dan juga Istiana yang saat itu berusia 15 tahun dan masih menjadi mahasiswi SMP Kosgoro. Mereka nggak luput dari amukan Wirjo. Gak peduli orang tua ataupun anak-anak, Wirjo menghabisi siapapun yang dia temui menggunakan jombretnya. Metode yang dilakukannya sama semua. Mereka ditebas di bagian leher dan sampai ada yang nyaris putus. Lebih gilanya lagi, Wirjo susah ditangkap, Pak. Meskipun sudah beberapa kali ditemui warga. Hal ini semakin menambah ketakutan warga. Bahkan karena hal ini, sekolah langsung diliburkan dan para murid berhamburan pulang. Para warga laki-laki saat itu berkumpul melakukan pencarian Wirjo. Sementara itu, kaum wanita dan anak-anak diperintahkan untuk bersembunyi di rumah dengan mengunci rapat-rapat pintu dan jendela. Peristiwa ini langsung menjadi berita utama saat itu. Bahkan sebuah peringatan pun ditayangkan di televisi. Warga saat itu disibukkan berusaha mengamankan para korban dan mencari Wirjo. Sementara Wirjo masih membabi buta mencari sasaran. Saat itu Wirjo bertemu dengan Jami. Jami adalah salah satu anggota keamanan rakyat atau Kamra. Saat Jami berada di depan rumahnya, tiba-tiba dihampiri oleh Wirjo. Saat itu Jami bertanya, "Wir, onopo?" Tapi bukannya mendapat jawaban, Jami gak luput dari serangan Wirjo. Tapi untungnya Jami pintar silat, dia kemudian menangkis serangan Wirjo. Oleh karena inilah, 2 jari tangan Jami putus ketika menangkis celurit Wirjo. Jami gak mau ambil tindakan nekat. Dia berpikir 2 kali dan kemudian memilih untuk melarikan diri dan meminta bantuan kepolisian. Peristiwa ini dengan cepatnya menyebar, bukan cuma warga Banjarsari yang dibikin merinding, melainkan seluruh Banyuwangi. Banyuwangi memang luas, tapi saat itu dikabarkan Wirjo punya pegangan ilmu gaib yang gak tertandingi. Banyak yang percaya bahwasanya Wirjo mampu menghilang dan muncul di tempat lain dalam sekejap. Dan masyarakat Banyuwangi memiliki sejarah yang panjang tentang hal ini. Langit sudah gelap, namun perburuan Wirjo tidak dihentikan karena Wirjo masih berkeliaran. Para warga dan sejumlah aparat tersebar di beberapa titik. Pencarian mereka saat itu hanya bermodalkan obor, sentir, dan senter sebagai alat penerangan. Sementara itu, sebagian penduduk menjaga ketat lingkungannya. Mereka bergadang dengan kesiagaan penuh, berjaga-jaga siapa tahu tiba-tiba Wirjo datang. Setelah melakukan pencarian Wirjo di desa Banjarsari dan secara menyeluruh, namun Wirjo nggak kunjung ditemukan.
Pada akhirnya pencarian merambah ke desa sebelah. Namun pada keesokan harinya, Wirjo ditemukan tewas mengakhiri hidupnya sendiri di sebuah tebing di atas sungai Siwuran. Wirjo melilitkan lehernya dengan gesper yang diikatkan pada akar pohon. Entah apa yang mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah menemui Wirjo, kepolisian kemudian mengarahkan tembakannya ke gesper yang menahan tubuh Wirjo. Dor! Seketika tubuh Wirjo jatuh ke sungai. Atas kejadian yang mengerikan itu, Wirjo telah membacok total 32 orang. Sebagian besar dari mereka adalah petani yang sedang dalam perjalanan ke ladang dan siswa-siswi yang sedang bersekolah. Sebanyak 18 korbannya meninggal di tempat kejadian, sementara 2 lainnya kemudian meninggal karena luka-luka mereka di rumah sakit. Pada saat pencarian Wirjo dan setelah peristiwa itu terjadi, ada beberapa kisah mengenai pembunuhan yang dilakukan Wirjo. Pasukan polisi yang merupakan pasukan tambahan yang dikirimkan untuk membantu di Banyumas disebut-sebut mengalami kecelakaan di Asem Bagus yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia dan luka-luka. Ambulan yang seharusnya datang untuk menolong korban malah disebut-sebut juga mengalami kecelakaan, sehingga nggak sempat datang menolong warga di Banyuwangi. Sebelum memulai aksi pembunuhannya, Wirjo berpuasa selama 40 hari. Ketika polisi mencoba menurunkan jenazah Wirjo, konon kakinya bergerak sendiri, sehingga hal ini menyebabkan orang di sekitarnya panik. Menurut kerabatnya, Pak Ogo, pembunuhan itu sudah diramalkan oleh seorang anak indigo pada tahun 1965 dengan mengatakan akan terjadi pertumpahan darah pada tahun 1987 di Watu Buntul, dan mungkin inilah yang dimaksudkan. 30 tahun setelah pembantaian itu, 4 orang menemukan mayat Wirjo, dikatakan angker, Pak. Dan itulah tadi cerita mengerikan yang berasal dari Banyuwangi. So, gimana pendapat kalian soal kekejaman Suwirjo? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar, atau kalau kalian punya informasi lebih detail tentang kasus ini, silahkan berdiskusi. Nah, gue mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you next video, dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, Pak. Bye-bye.